Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV channel Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang dimuliakan oleh Allah dan Sobat Sulu dimanapun berada, kembali hadir podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik menyapa Anda di bulan Ramadan, tepatnya memasuki hari yang keempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini saya tidak sendirian, kebetulan hadir di hadapan kita semuanya. Saya perkenalkan terlebih dahulu, namun sebelum diperkenalkan, izinkan saya untuk mengajak narasumber untuk mengucap salam menyapa pemirsa sekalian. Oke? 1, 2, 3 bareng ya. Kita ucapkan salam manfaat gitu, dan salam melayani umat. Oke, bisa ya, pemirsa podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Salam manfaat, salam melayani umat. Oke, terima kasih. Dan untuk selanjutnya saya perkenalkan narasumber kita yang hadir kali ini ya. Kebetulan saya sendiri juga host baru dalam podcast channel kali ini ya. Namun saya tidak perlu diperkenalkan, insya Allah sudah kenal semuanya ya. Oke, hadir narasumber kita kali ini jauh-jauh dari Kecamatan Bunga. Beliau juga seorang penyuluh handal yang ada di KUA Kecamatan Bunga. Beliau juga pengasuh Pondok Al-Anwar. Kita sapa dulu siapa beliau. Beliau adalah Kiai Haji Fathan SAG. Sugeng siang Yai. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik-baik. Baik-baik. Oke. Mohon maaf Yai. Siang-siang begini mengganggu istirahat jenengan. Tapi ini merupakan tugas jenengan Yai sebagai seorang penyuluh, ya kan? Sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah juga. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang puasa bukan hanya sekedar menahan lapar Yai. Dan makna puasa dari sisi spiritual dan sosial, juga secara psikologis. Nah, bagaimana pandangan dari seorang Kiai Haji Fathan terhadap puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, dan makna puasa lebih mendalam dari itu. Oke. Kalau menurut jenengan gimana Yai? Yang pertama, dalam mensikapi segala beban yang diberikan oleh Allah, baik itu beban hidup maupun beban ibadah, jangan dianggap sebagai suatu yang berat, karena Allah itu ngeriwuk kita itu sebetulnya kan tidak begitu banyak. Contoh puasa 12 bulan itu hanya 1 bulan. 1 bulan. Okay. Terus sholat 5 waktu itu kan hanya 24 jam itu kan hanya 5 waktu. Betul. Padahal sholat kita kan rata-rata bis patas seperti 5 menit selesai. Kadang udah disampai. Kalau mau sholat sendiri ya cukup 3 menit, 1 menit rampung. Iya. Terawih bisa 5 menit toh. Patas itu. Patas. Mohon maaf Yai, ngapunten sekali lagi mohon maaf. Saya menyelesaikan sebentar. Bahasa ngerewuk Yai, mohon diperjelas. Pemirsa kita ini bukan dari generasi lawas, Gen Z juga. Artinya Allah memberikan tugas kita sehari-hari. Iya. Itu kan tidak banyak waktu yang diminta oleh Allah itu. Cuman sebatas itu. Nama saya mengambil bahasa ngerewuk itu kan begitu. Ngerewuk. Ya, dengerin, ngerewuk tidak membebani ya. Zakat itu kan cuma 2,5%. Ya. Umpama 1 juta ya paling 25.000. Itu enggak berat semuanya. Iya. Haji pun kalau mampu. Jadi, mensikapi segala sesuatu kan seperti itu.
Makanya dalam puasa kan juga harus disikapi seperti itu. Kan cuma 1 bulan. Betul. Makanya ya disiapi begini, konco-konco, sepedanya ditoto sing bapu, niati ini ditoto sing kuat. Nah, sehingga ketika budal nang Gresik itu berangkat yang Gresik, bannya tidak jeblos di depannya es degan. Iya. Engko nang bensinnya habis di depan soto kekel. Itu berarti kan komitnya kan nggak kuat untuk itu. Pemahamannya kan jangan dianggap sesuatu yang berat. Niat untuk ya. Niat itu harus dikencengi, dikuatkan. Sepakat. Kayaknya saya setuju sih. Segala sesuatunya kalau ada komitmen, ya kan, insya Allah ya semuanya bisa teratasi dan tidak ada masalah. Terus lanjut Yai, makna puasa sendiri menurut panjenengan dari sisi spiritual dulu ini yang kita bahas. Kita tetap harus menggabungkan dengan arti puasa secara bahasa itu. Makna puasanya kan, nah kalau bahasa kan imsak, menahan diri, menahan. Artinya ya menahan apa yang dilarang oleh Allah. Makanya puasa itu kan kalau dari sisi rukun, ada rukun syariat, ada rukun hakikat. Lah rukun syariatnya ya bagaimana mengkondisikan kita itu tidak melakukan sesuatu yang dilarang di puasa itu. Terutama dalam istilahnya menjaga lubang berapa itu, mata 2, hitung 2, 9 kayaknya. 9 lubang. Jangan sampai termasuki oleh benda apa ya? Ya benda jirim istilahnya. Kalau bahasa jirim itu benda yang bentuknya ada bentuknya dan ada rasanya. Ada rasa. Loh, kadang orang BAB aja ya, BAB. Kalau tidak dijaga dengan baik itu bisa membatalkan puasa loh. Jajal kimpang. Ketika BAB terus mengeras kental, padahal di anus itu kan ada semacam yang mengembang mengepis. Lah gedang gorengnya itu kalau sudah keluar nggak bisa putus kembali lagi. Kalau sudah di luar masuk itu karena benda luar yang masuk. Itu pun juga bisa membatalkan puasa. Kalau kajian fikih itu betul. Di samping benda-benda yang lain. Katanya dulu di kan ada benang yang dilumat di lidah, ada airnya. Ini selama di dalam tidak masalah, tapi kalau sudah keluar terus masuk lagi berarti kan sudah air luar yang masuk lagi. Makanya dari sisi itu dari segi syariatnya. Lah puasa dipandang rukunnya dari hakikatnya. Hakikatnya berarti bagaimana mengkondisikan, menjaga anggota tubuh jangan sampai melakukan dosa apapun, baik itu wujudnya keluar dari mata, hidung, mulut, ya semua anggota tubuh itu. Di makna puasa itu makanya bukan hanya mencegah makan dan minum berhubungan suami istri di siang hari, tidak hanya itu. Tapi aspeknya la'allakum tattaqun, supaya menjadi pribadi yang takwa. Konsekuensinya yaitu bagaimana mengkondisikan agar semua organ tubuh. Oke, terima kasih Yai atas jawaban dan penjelasannya tadi. Tapi ada lagi nih Yai yang perlu jenengan jelaskan kepada seluruh pemirsa yang ada di luaran sana terkait dengan makna puasa dipandang dari sisi sosialnya. Kalau menurut Yai Fathan, bagaimana ini? Mohon dijelaskan. Puasa itu kan sebuah pelatihan memang dari Allah ya. Kita diberi untuk lapar, untuk merasakan lapar, haus dan lain sebagainya.
Nah, makanya dari sisi itu saja sebetulnya orang yang puasa, oh rasanya lapar itu seperti ini, rasa haus seperti ini. Nah, kalau orang sudah merasakan pernah melarati urip seperti itu, nah diharapkan kan tumbuh rasa sosial yang diharapkan apa ya? Jadi dia tidak menutup mata untuk di sekitar lingkungannya itu. Semua ibadah itu kan semuanya kan begini ya. Menimbulkan kepedulian gitu maksudnya. Iya, memang harus rentetannya seperti itu. Sehingga kan Rasulullah sendiri mengabarkan Ramadhanu awaluhu rahmah kan gitu. Puasa itu Ramadan 10 hari yang pertama itu rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Nah, coba ditelaah sabdanya Rasulullah juga ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang-orang yang hatinya penuh kasih sayang, yang punya kasih sayang akan diberi kasih sayang oleh Allah yang maha kasih sayang. Lah dari situ kan sudah dilihat bahwa puasa itu diterima atau tidaknya di antaranya urusan Allah nanti. Ya, ya. Tapi dari sisi sosial itu bisa dilihat. Artinya sikap kepedulian terhadap kanan kirinya itu semakin tumbuh dan semakin tinggi karena merasakan oh lapar iki koyok ngene. Orang yang butuh sesuatu lah, makanya dia akan punya komitmen juga untuk melanjutkan dengan sikap dermawannya. Ya semampunya lah, dermawan itu kan, loman itu kan tidak harus banyak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dia memang harus menumbuhkan rasa sosial yang tinggi di masyarakat, di lingkungan. Jadi puasa itu tidak cukup hanya menahan rasa lapar dan dahaga saja, tapi juga harus menimbulkan rasa kepedulian terhadap sesama. Ya. Saya setuju ya kan. 10 hari yang pertama mendapatkan rahmah. Kasih sayang. 10 hari yang kedua ampunan, maghfirah. Oh, maghfirah. Yang ketiga Itkun minanar. Itki ya. Itkun, bebas jadi, dari benar. Itu kan anu Pak, masuk sudah berurutan. Artinya yang pertama, setelah 10 pertama merasakan harus ada kasih sayangnya. Harus kasih sayangnya. Yang kedua, ampunan itu kan wujudnya dari maknanya tadi. Rukun puasa secara hakikat. Orang itu kalau bisa mengendalikan organ tubuhnya, tidak melakukan dosa apapun, istiqomah seperti itu, kan tidak ada dosa sama sekali. Iya. Otomatis mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, kalau sudah dapat ampunan, nah, maka berlanjut ya bebas dari api neraka. Bebas dari seperti itu. Ditanyakan seperti itu. Iya. Tuh dengerin ya. Jadi puasa selama 1 bulan penuh, 10 hari pertama itu kita mendapatkan maghfirah. Yang kedua yang pertama kita mendapatkan rahmah. Ya. Rahmah, maghfirah dan itqi. Dapat 3 ya. 3. Terus bukan istrinya yang 3, bukan Mbak Rohmah, bukan Mbak Maghfirah. Maksudnya begitu, Mas Aini ya. Nah, dengerin. Oke. Terus untuk selanjutnya kalau makna puasa dipandang dari sisi psikologis, menurut Yai Fathan seorang bagaimana? Saya pernah dengar ceramahnya Gus Baha, inovatif sekali, bahwa saya gak apal lagi pala. Saya baca di anunya. Dari segi psikologisnya sebetulnya puasa itu kan merefresh diri. Umpama kok laptop itu sudah penuh isinya kan lemot ya. Iya. Nah, perlu direfresh. Sebetulnya kita puasa sebenarnya itu. Oh iya. Psikologisnya, makanya kondisi kan kita kan sudah diatur waktu kita itu secara baik dengan puasa ini. Nah, usahakan tidur malam jam 11 kita sudah tidur istirahat. Secara kesehatan kan bagus kan. Bangun jam 3 ya,
dan makan sahur walaupun seteguk air. Ya. Nah, kalau sore sudah makan sebanyak-banyaknya, pagi tidak makan, tidak seperti itu. Sahur itu hanya seteguk, tidak apa-apa. Kan di situ ada barokah yang bisa didapatkan. Terus 3, ya, karena sudah bangun, mudah untuk melakukan sholat tahajud sebelum subuh. Lakukan tahajud, ya, 2 rakaat. Nah ini kan sebetulnya kan harus dibawa di situasi di luar Ramadan. Nanti terdidik dengan itu kan terbawa ke sana. Kemudian lakukan mandi sebelum subuh, ya. mandi besar, ya. Nah, makanya sing duwe bojo malah kudu dimanfaatno ben peksa padus turune subuh. Sehat. Iya. Kemudian jamaah subuh, dan intinya kan di jamaah subuh itu. Di jamaah subuh itu. Sebetulnya kuncinya rizki itu ada di jamaah subuh. Makanya saya itu ada meneliti teman-teman semuanya yang sukses, yang saya kunci dari sebuah ketenangan hidup secara ekonomi itu di jamaah subuh. Jamaah subuh. Di jamaah subuh, karena di situ ada sabda Rasulullah, rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh qobliyah itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Artinya gaji penyuluh tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dengan 2 rakaat itu. Tapi sebetulnya itu kunci. Sebetulnya itu kunci untuk menapak kesuksesan di ekonomi di siang harinya. Iya. Kemudian bacalah, duduk berzikir, baca Al-Quran. Ya, terus ya di Ramadan ini memang harus disempatkan ya membaca Al-Quran, paling enggak ya kalau bisa 3 juz, 1 juz berarti kan 1 bulan hatam. Paling sak ndak-ndaki ojo gak maca blas, makin sak halaman 1 hari. Kemudian hindari emosi. Kemudian jangan membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Nah, secara psikologis, rutinitas itu kalau kita lakukan, kita akan kembali kepada fitrah kita yang ideal. Ini gambaran dari la'allakum tattaqun itu seperti itu secara psikologis. Wah, luar biasa sekali penjelasan makna puasa dari narasumber kita kali ini, Yai Fathan SAG, penyuluh KUA Kecamatan Bunga, sekaligus juga pengasuh Pondok Al-Anwar. Kira-kira dari apa yang disampaikan ini tadi sungguh mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Amin. Begitu ya. Nah, saya kira perbincangan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin lain waktu kita akan sambung kembali dengan tema Ramadan yang berikutnya. Kita sapa kembali ke pemirsa kita ya. Oke. Podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Salam manfaat. Salam melayani umat. Oke, pemirsa. Semoga kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang menyenangkan dan menenangkan bagi kita semua. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.